Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semua ada di dalam keadaan yang baik dan benar, dan dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita memulai renungan kita, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu oleh karena pemeliharaanmu sempurna bagi setiap kami. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membuat kami mengerti dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita terdapat di dalam 2 Tawarik 26 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan, Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah pembakaran dupa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam tema tinggi hati, lupa diri. Apa yang ada dalam benak kita ketika mendengar kabar tentang kejatuhan? Mungkin awalnya kita mengenal bahwa orang itu baik dan menunjukkan kehidupan rohani yang begitu dewasa. Namun pada akhirnya ia berubah setia dan meninggalkan hal-hal yang baik sudah ditunjukkan bertahun-tahun. Tentu sangat menyedihkan ketika kita mendapati seseorang yang telah memulai kehidupannya dengan sangat baik, tetapi mengakhirinya harus berakhir dengan sangat tragis karena ketidaksetiaan dan kesalahan yang fatal yang dibuatnya. Uzia ditabiskan sebagai raja di usia 16 tahun. Uzia mengawali perjalanan hidupnya sebagai seorang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di sampingnya berdiri Zakaria yang setia mengajarnya untuk hidup takut akan Tuhan. Dan Uzia mencari Tuhan selama hidup Zakaria. Semua hal baik, yaitu kebenaran-kebenaran yang telah dilakukannya, memberikan ganjaran yang sungguh-sungguh besar baginya. Di antaranya Tuhan membuat segala usahanya menjadi berhasil. Sayangnya, semua kekuatan dan kemasyhuran itu justru membuatnya tinggi hati. Uzia berubah setia dengan melakukan hal yang merusak dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Uzia tidak lagi mengindahkan teguran, bahkan tidak lagi menghormati Tuhan, dan akhirnya hidupnya pun berakhir dengan tragis. Kisah hidup Uzia mengingatkan betapa rentannya kita berubah hati jika tidak sadar diri. Semua berkat dan hal-hal terbaik yang kita bisa miliki membawa kita kepada keangkuhan. Sikap tinggi hati itu membuat mata rohani kita menjadi buta. Tinggi hati membuat mata hati kita tertutup kepada Sang Pemberi berkat. Tinggi hati akan membawa kita kepada kehancuran. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan baik-baik apa yang akan menjadi keputusan kita dan hal-hal yang akan kita buat di dalam setiap kehidupan kita. Kesuksesan dan kemapanan kita hari ini tidaklah boleh membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi sungguh, semakin kita masuk di dalam setiap proses dan tahap-tahap kehidupan kita, kita tidak boleh melupakan Tuhan, karena kita tahu sesungguhnya tidak ada yang tidak berasal daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk senantiasa
tetap rendah hati dan menjaga hati kita, agar sungguh kita melihat bahwa segala sesuatunya tidak akan ada tanpa Tuhan, dan kehancuran terhadap kesombongan akan selalu tiba bagi mereka yang tidak menjaga hati dan tidak rendah hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami telah belajar dari Uzia. Sesuai dengan firman Allah, kami mau menjadi orang yang rendah hati. Kami tidak mau meninggikan kesombongan dan melupakan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kami. Tetapi justru ya Tuhan, pimpinlah kami senantiasa terus, agar kami boleh setia, tidak mau kami memberikan diri kami kepada kesombongan dan kepada tinggi hati. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, untuk kami menjadi orang yang selalu mengingat-ingat akan kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami hari ini di dalam segala aktivitas dan di dalam segala kegiatan kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, sebab Engkaulah puncak daripada segalanya, pencapaian yang tertinggi di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.